Saya sebenarnya udah gak mau terlalu banyak untuk bahas konsep gym ini. Karena menurut saya konsep gym ini harusnya udah ditinggalin dari dulu gitu. Ya tapi apalah konten saya kalau misalkan saya gak membahas soal konsep-konsep yang udah ketinggalan zaman. Biar kalian tuh latihannya jadi lebih enjoyable gitu. Ini adalah konsep gym yang ketinggalan zaman di tahun 2025. Jadi dengan kalian tidak menggunakan konsep ini atau kalian gak percaya sama hal ini, kalian itu progresnya akan jadi jauh lebih cepat, lebih enjoyable, dan lebih optimal. Sebelum kita masuk, perkenalkan dulu saya Donik Senjaya. Saya adalah professional fitness coach yang sudah membantu ratusan atau bahkan ribuan orang untuk mencapai performa dan tubuh impiannya. Kita langsung masuk aja ke poin yang pertama, yaitu no pain, no gain. Banyak sekali orang, termasuk saya dulu ya, berpikiran bahwa latihan itu harusnya menyiksa gitu. Karena itu memang fungsi dari latihan. Orang tuh berpikir kita harus menyiksa diri dulu untuk kita beradaptasi gitu. Betul, latihan itu akan menimbulkan stres. Namun tidak seharusnya kita itu terlalu stres dari latihan. Jadi ini biasanya dicanangkan oleh orang-orang old school ya. Latihan itu harus menyiksa. Jawabannya yang gak harus. Kita tuh hanya perlu men-challenge diri kita sesekali dan secara berkala ya untuk beradaptasi dengan stres. Stres ini bisa di dalam atau di luar gym. Saya contohin, misalkan ketika kalian awal kerja, nggak mungkin kalian dikasih kerjaan yang banyak banget. Kenapa? Karena orang tahu ya kalian belum beradaptasi dengan stres itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ada satu titik di mana kita udah siap untuk menambah stres, baru kita tambahin kerjaannya gitu. Sama juga dengan di gym, kita progressive overload ketika kita memang sudah tambah kuat. Ingat bahwa progressive overload itu adalah tanda kita makin kuat, bukan metode kita menjadi lebih kuat ya. Di disitulah maksud saya, latihan itu sebenarnya adalah privilege, bukan siksaan. Latihan itu adalah metode kita mengekspresikan gerakan gitu. Latihan juga adalah metode mengekspresikan kekuatan kalian. Kalian pikirin deh, orang-orang yang udah gak bisa gerak lagi, mungkin udah di umur 70, ketika mereka tuh udah rapuh gitu badannya, udah gak bisa gerak sebebas dulu. Mereka juga pasti akan mau bayar berapapun untuk biar bisa kayak muda lagi. Nah kalian yang orang yang masih muda, kalian malas gerak ya. Kalau gitu ya, yang mending kalau bisa ditukar ya kalian kasih lah ke orang yang tua itu. Jadi di sini saya harap kalian udah nggak berpikiran lagi bahwa latihan itu adalah suatu hal yang menyiksa. Memang sedikit ada stres yang timbul dari latihan, tapi saya yakin jika kalian memframing latihan itu adalah privilege, maka progres kalian pasti akan jauh lebih cepat lagi. Kita masuk ke poin yang kedua, bahwa form itu harus 100% benar setiap saat. Ini salah. Tubuh manusia itu tidak rapuh, teman-teman. Tubuh manusia bisa beradaptasi dengan stres, bisa beradaptasi dengan suatu form, bisa untuk tahan terhadap suatu kemungkinan kita untuk cedera gitu. Cedera itu juga gak bisa 100% dihilangkan. Kita cuma hanya bisa memanage aja, mengurangi kemungkinan untuk cedera. Betul, kita harus belajar form yang baik. Betul, kita harus memanage beban yang baik. Tapi terkadang kondisi kita pada saat hari itu juga tidak memungkinkan. Misalkan ketika kalian kurang tidur, kalian kurang makan, ada memang hari itu apes aja, makanya form kalian mungkin gak akan bisa 100% bagus gitu. Dan it's okay, apalagi dengan ketika kalian menambahkan beban, udah pasti formnya akan breakdown. Tapi disitulah kita challenge diri kita, disitulah kita belajar lagi, oh apa yang bisa diperbaiki. Dari situ kita pelan-pelan untuk menambah kualitas dari form kita. Jadi kita tuh gak bisa untuk 100% bener formnya. Kemungkinan besar ya beban kalian akan sulit untuk naik gitu. Leave your ego at the door, ya gak usah terlalu takut juga, tapi juga jangan tambahin beban terus gitu. Oh kalau gitu gak apa-apa tambahin beban terus. Enggak. Kalau misalkan kalian memang takut terhadap suatu cedera, kalian cuma perlu untuk mengetahui kondisi kalian pada saat hari itu. Apakah fatigue levelnya atau kelelahan itu tinggi? Ya kalau tinggi ya dikurangin bebannya, jangan kalian gas terus. Tapi sebaliknya juga kalau enak ya kita gas gitu. Jadi kalian harus aware, jangan apa-apa itu berpatokan secara ketat pada suatu angka. Kita masuk ke poin yang ketiga. Ini banyak sekali orang-orang old school itu canangkan, yaitu adalah kita harus latihan yang penting sampai gempor aja, badan pasti jadi. Ya akhirnya latihan, tipes ya kan. Apalagi kalau misalkan kita nutrisinya nggak cukup, tidurnya nggak cukup, latihan sampai gempor banget itu sampai nggak bisa jalan gitu secara ini ya, secara ekstrim ya. Itu nggak akan produktif, percaya sama saya. Kita tidak perlu berlatih segitunya kok untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bedakan optimal dengan maksimal ya. Ketika kita ngomongin maksimal yang 100% banget dapetin semua gainsnya, itu pasti akan sulit. Kenapa? Karena kita juga masih belum tahu banyak variabel yang ada gitu. Contoh misalkan apakah kita harus latihan high volume atau low volume, semuanya itu sebenarnya belum bisa kita garisin secara clear gitu ya. Jadi latihan sampai gagal itu sebenarnya udah cukup. Kalian nggak perlu untuk lanjutin lagi partial sampai gempor, tambahin lagi setnya segala macam. Itu nggak akan seproduktif itu sih. Apalagi beberapa dari kita itu punya waktu yang terbatas gitu. Jadi kemungkinan ya kita harus untuk lebih aware sih sama energi kita, sama waktu kita juga. Jadi kalau kalian memang mau latihan sampai gempor ya silakan ya. Saya nggak maksa kalian. Tapi menurut saya ya, untuk saya latihan cukup sampai ya udah limitnya sampai fail. Ya saya nggak lanjutin. Kita masuk ke yang keempat. Natural itu harus latihannya low volume. Kalau enhance itu latihannya harus high volume gitu. Volume di sini maksudnya setnya ya. Terus habis itu kalau tekniknya juga harus dibedain antara natural dan enhance. Hey guys, come on, kalian sadarlah bahwa natural dan enhance itu sebenarnya nggak segitu beda.
Yang membedakan hanya kecepatan kenaikan ototnya dan juga kecepatan recovery-nya. Tidak ada gerakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seorang natural ataupun enhance sebenarnya. Enhance itu atau orang-orang yang memakai PEDs atau orang-orang yang memakai steroids ya, itu hanya harus lebih berhati-hati terhadap pemilihan beban aja. Karena mereka itu biasanya egonya tinggi, lagi ngerasa jadi Superman, mereka tambahin beban terus akhirnya ya tendon mereka nggak bisa keep up, akhirnya cedera gitu. Tapi sekali lagi natural juga mungkin aja seperti itu. Jadi kalian jangan berpikir kalian natural bisa naikin seenak jidat akhirnya nggak cedera. Bisa jadi cedera, sama aja gitu. Keduanya juga sama kok, nutrisinya harus diperhatikan, apalagi yang enhance ya. Karena ketika kalian memakai steroid atau memakai PEDs, kemungkinan kalian untuk kena penyakit yang terkait dengan hormonal gitu akan lebih tinggi. Atau misalkan mungkin kolesterol dan kawan-kawannya itu lebih tinggi. Jadi itu kenapa saya saranin kalau memang kalian mau untuk enhance, ketika kalian natural, make sure dulu kalian makannya bener, make sure dulu kalian latihannya bener, tidurnya bener. Ketika kalian udah bener semua dan ditambahin PEDs ya, meskipun saya tidak menyarankan sekali lagi, nah itu baru hasil akan kelihatan. Jangan asal-asalan gitu. Tapi sekali lagi keduanya itu sama persis latihannya, kemungkinan besar hanya perbedaannya ada di progresinya aja, kecepatan naiknya aja. Kita masuk ke konsep yang ketinggalan zaman juga, yaitu latihan itu harus banyak biar semua bagian ototnya terlatih. Latihan itu sebenarnya harusnya simple, nggak terlalu banyak. Buat apa kalian ngabisin waktu terlalu banyak kalau hasilnya sama aja gitu, nggak jauh beda. Saya kasih tahu ke kalian bahwa kebanyakan otot faktanya itu dapat dilatih sepenuhnya dengan 2-3 gerakan aja. Kalau misalkan kalian lebih dari itu, kemungkinan ada gerakan yang sebenarnya sama, tapi kalian variasiin sedikit. Dan jujur, misalkan ketika kalian tanya saya gitu ya, pull down sama chin up gitu. Itu gerakan yang sama sebenarnya. Memang ada sedikit variasinya, tapi percaya sama saya bahwa itu sebenarnya adalah tugas otot yang sama kan. Menarik siku ke bagian kantong celana itu sama aja. Kenapa saya cuma saranin kalian untuk ngelakuin gerakan lebih sedikit? Sebenarnya simple. Ketika kalian terlalu banyak gerakan, selain ototnya sebenarnya kenanya sama, kalian juga akan mengurangi kualitas set, apalagi di gerakan yang selanjutnya gitu. Misalkan pertama kalian pull up, yang kedua kalian pull down. Udah pasti pull downnya akan menye-menye juga gitu kan. Pasti akan udah capek. Jadi saran saya ya pilih aja 1-3 gerakan per otot. Misalkan kalian tanya saya nih, ketika latihan kaki misalkan melatih paha gitu ya, kemungkinan saya cuma pakai squat dan leg extension, udah. Gak usah lagi kalian tambahin yang terlalu banyak. Kecuali misalkan kalian memang udah kebanyakan set gitu ya. Saya udah 5 set nih squat. Ya udah, kalau kalian bosen daripada 6 set, kalian tambahin aja. Misalkan lunges atau apapun itu. Dan kalau kalian pengen berganti gerakan ya, variasi gerakan, lebih baik kalian rotasi 1-3 bulan sekali sih. Ketika kalian menggunakan suatu gerakan dan kalian cepat gantinya, kalian belum mendapatkan adaptasi juga gitu terhadap gerakan tersebut. Misalkan ketika kalian ganti pull up jadi pull down gitu. Misalkan kalian ganti 1 minggu sekali, ya itu kalian akan bingung badannya mau ikutin yang mana gitu. Tapi sekali lagi saya kasih tahu, boleh nggak untuk pakai lebih dari itu? Boleh, ada alasannya kok. Kalau kalian memang mau pakai lebih dari 2-3 gerakan. Itu biasanya adalah untuk menaikkan volume ya. Sekali lagi ketika kalian misalkan udah cap 5 set gitu squat, nggak mungkin kalian squat 7-8 set kan. Jadi itu kenapa kalian mungkin bisa tambahin gerakan seperti lunges atau split squats gitu, itu oke. Tapi kalau kalian tanya saya lebih prefer untuk ngelakuin lebih sedikit gerakan untuk efisiensi dan efektivitas dari latihannya juga. Nah itu adalah beberapa konsep yang sebaiknya ditinggalkan di tahun 2025 ini ya, konsep gym yang ditinggalkan di tahun 2025. Jadi saya harap dengan ini kalian bisa belajar untuk lebih efektif dan efisien lagi. Gak usah terlalu keluarin tenaga yang banyak banget. Gak usah terlalu gerakannya banyak banget. Gak usah segempor itu kalau latihan. Enggak, karena semua itu balik lagi ke enjoyment kalian. Tapi kalau kalian enjoy untuk latihan sampai gempor, silahkan. Mungkin kalian ada seorang psikopat ya, silahkan. Saya gak ngelarang kalian. Saya harap video ini berguna. Saya Donik Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.